Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Pak Ujang. Saya pernah nazar selama istri hamil akan puasa Senin Kamis. Ternyata terlaksana cuma 3 bulan. Mana ada hamil 3 bulan? Bagaimana cara membayarnya Pak Ustaz? Diqadha Pak Ujang. Untung bini Pak Ujang satu. Diqadha Pak Ujang. 3 bulan udah lewat. Hamil itu biasanya normal 9 bulan 10 hari Pak Ujang. Oleh sebab itu Pak Ujang ganti 8 kali 6. Hah? 48. 48 hari Pak Ujang puasa Senin Kamis aja atau hitung sendiri. Nazar itu artinya merubah yang sunat jadi wajib. Aslinya puasa itu sunat, tapi karena Pak Ujang nazar jadi wajib. Sekarang anaknya udah lahir, jangan anak itu udah semester 3 pula Pak Ujang. Jadi Pak Ujang qadha. Niatnya saya niat puasa qadha. Tapi jangan gara-gara ini Pak Ujang marah ke anak tuh. Sini kau, gara-gara kau lah aku puasa nih. Kata dia, itulah papa dulu waktu aku belum lahir bukan main inginnya sampai sanggup puasa. Nah, ini aku udah lahir. Nah, macam-macam tak ikhlas pula. Gitu Pak Ujang. Jadi Pak Ujang qadha. Pak Ujang qadha 6 bulan lagi, Senin Kamis. Kabar baik untuk Pak Ujang dan yang lain mazhab Pak Ujang. Ternyata Covid itu Pak Ujang, dia makanannya gula. Covid itu makanannya gula. Tapi tidak semua yang makan gula itu Covid. Covid itu makanannya gula. Macam mana supaya Covid itu mati? Jangan kasih dia gula. Caranya apa? Puasa. Dia ngasih tahu Pak dokter di rumah sakit Awal Bros. Kalau kita puasa, Covid lemah. Kata Covid, ku tengok kau lemah, aku lebih lemah lagi, kata Covid. Kemudian pula, ada orang sakit, Pak dokter sakit 17 tahun kena sakit diabetes, gula. Puasa sembuh, bisa turun. Itu hebatnya puasa. Oleh sebab itu Pak Ujang bagus puasa. Yang kedua Pak Rozi, Ustadz, apakah orang yang gila tak waras karena narkoba akan tetap dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan selama hidup? Rufi'al qalamu an salasatin. Ada orang yang diangkat penanya enggak mencatat. Siapa itu? As-sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil balik. An-naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai bangun. Wal majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Jadi kalau dia gilanya tahun 2020, pakai sabunya tahun 2000, maka yang dihitung catatan amalnya dari 2000 ke 2020. 2021 udah tak dihitung lagi. Pas ditengok malaikat 2021 gilo ada. Mudah-mudahan anak-anak muda kita selamat dari narkoba, anak cucu cicit kita selamat dari narkoba. Narkoba ini tak ada, cuman 2 aja, bodoh, gila, mati, penjara, tak ada enaknya. Ibu Rita, Ustadz, bagaimana hukum orang yang berkata apa adanya tapi menyakitkan bagi orang yang mendengarnya? Ini nyindir saya nih. Saya bercakap kan gitu. Apa yang ada di otak saya cakapkan. Makanya banyak haters, banyak yang sakit hati. Bicara saya tentang komunis marah. Bicara saya tentang liberal marah. Bicara saya tentang sekuler marah. Bicara saya tentang salafi marah. Bicara saya tentang syiah marah. Jadi Bu Rita, selama yang kita omongkan itu benar menurut Allah, benar menurut Rasulullah, benar menurut ulama, tak usah kita pikirkan orang. Kalau kita pikirkan orang, kita capek sendiri. Wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kau ikut cakap orang, yudilluka an sabilillah, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sampaikan aja. Kalau Nabi Muhammad SAW dulu berpikir tentang itu, nanti mau ngajak buat baik Abu Jahal tersinggung, mau ini nanti Abu Lahab tersinggung, tak Islam kita sekarang. Ya ayyuha, enggak jadilah. Tabat siada, enggak jadilah.
Tak jadi ayat itu dibacakannya. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Jelas Abu Lahab. Pak Usman Hamdani, Ustadz, benarkah hadis Nabi yang menyuruh baca Fatihah di kubur dan Al-Baqarah bertentangan dengan hadis beribadahlah di rumahmu, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan, dan hadis yang pertama batal? La taj'alu buyutakum kubura, jangan jadikan rumah kamu seperti kuburan. Apa maksud hadis itu? Rumah yang di dalamnya tak ada ibadah. Itu maksudnya. Adapun di kuburan boleh beribadah. Mana contohnya? Nabi bertanya ke mana tukang sapu masjid kemarin? Kata sahabat, dia meninggal ya Rasulullah. Kenapa tak kalian kasih tahu saya? Ya, karena dia tukang sapu, sepele, remeh-temeh, kami pikir nggak penting banget lah. Ngapain kami kasih tahu? Kata Nabi, mana kuburnya? Ditunjukkanlah, ini kuburnya ya Rasulullah. Rasul sholat jenazah di atas. Waktu sholat jenazah itu ada tak Nabi baca ayat Quran? Ada tak waktu sholat jenazah itu Nabi angkat Allahu Akbar? Aku nggak baca Fatihah karena dilarang salapi. Ya. Mana ada? Allahu Akbar, Al-Fatihah. Allahu Akbar, salawat. Allahu Akbar, Allahumma firlahu warhamhu. Jangan jadikan rumah kamu kuburan, sunyi, sepi, tak ada ibadah. Bukan larangan tak boleh beribadah. Ada orang buta baca Quran di samping kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Datang Imam Ahmad bin Hanbal. Jangan baca Quran. Setelah Imam Ahmad bin Hanbal berlalu, datang orang. Hai Ahmad bin Hanbal, ya. Kenal kamu seorang periwayat hadis si fulan? Ya, siqah. Dia meriwayatkan boleh baca Quran di kubur. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, lanjutkan baca. Begitu lemah lembutnya Imam Ahmad bin Hanbal. Baca tuh dalam kitab Ar-Ruh punya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah. Nah, kalian ikut Imam Ibnu Taimiyah kan? Ikut muridnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ikut tuh kitab Ar-Ruh. Begitu Pak Usman. Jadi kalau ziarah makam itu pertama mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yahramullahu al-mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Setelah itu baca Fatihah. Habis itu qul huwallah 3 kali, qul bil falaq sekali, qul bin nas sekali. Tahlil bagus, la ilaha illallah. Habis itu kirim. Allahumma ausil sawaba ma qara'tuhu. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan. Pakai bahasa Indonesia. Sampaikanlah pahala bacaanku. Qul huwallah sekali, Al-Fatihah, qul Allah 3 kali, qul falaq sekali, qul nas sekali. Tahlil kepada almarhum fulan bin fulan. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Pak Ustadz, di mana kami bisa baca lengkap tentang orang mati ini Pak Ustadz? Kitabnya namanya At-Tazkirah. At-Tazkirah. Nama penulisnya Imam Al-Qurtubi, yang penulis tafsir Jami' li Ahkamil Quran. Kitab paling lengkap tentang kubur dan alam arwah. Sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. At-Tazkirah. Satu lagi kitab Ar-Ruh. Kitab Ruh. R-O-H. Roh. Penulisnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sudah diteliti disertasi Dr. Bassam di Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud Riyadh. Orang dapat gelar doktor gara-gara ini. Usah kalian pedulikan LC yang membid'ahkan. Lima, Ibu Tamariam. Ustadz, apakah membicarakan pemimpin yang zalim termasuk ghibah? Ibu Tamariam,
Ada 3 yang tidak ghibah, Bu. Yang pertama, ibu jadi saksi di pengadilan. Apakah saudara melihat kejadian ini? Mohon maaf Pak Hakim. Jawab. Saya nggak bisa jawab Pak Hakim. Kenapa? Takut ghibah. Kupukulkan martil ini kepala kau nanti, kata Pak Hakim. Mana pula ghibah? Ini kan kesaksian pengadilan. 2, ketika meminta fatwa sama Ustadz. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Tolong beri saya fatwa tentang apa hukum ini. Apa masalahnya? Saya takut ngomong Pak Ustaz. Kenapa? Takut ghibah. Apa gila balik? Ustaz datang. Yang ketiga, untuk menunjukkan kebatilan seseorang. Calon ini adalah batil. Caleg, calon kepala desa, calon lurah, calon RW, batil. Tak boleh diam. Mesti kasih tahu. Supaya masyarakat jangan tertipu. Calon kades, nampaklah dia orang baik, apa semua macam. 3 bulan lagi mau pencoblosan, ke masjid aja kerjanya. Sampai 6 kali ke masjid. Duha pun di masjid. Nah, kamu mesti dikasih tahu masyarakat. Kenapa? Karena kalau tidak dia menipu. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan kami. Maka membukakan itu termasuk nahi mungkar. Itulah 3 yang dapat kita kaji malam ini. Itu pula 3 kata saya. Itulah 3 tentang kapan kita boleh ghibah. Oh, ada satu lagi 4. Mendamaikan orang yang kelahi. Tadi saya tengok dia ke rumah Ustaz. Ya. Ada dia cerita tentang saya. Tak ada dia cerita tentang kau walaupun sekali. Padahal beratus dia cerita. Tak ada dia cerita tentang kau sekali. Tak ada sekali Pak Ustaz. Tak ada. Sumpah Pak Ustaz. Demi Allah tak ada dia cerita tentang kau tadi sekali. Dari awal sampai akhir kau aja yang dicakap kayak tadi. Jangan bukakan gitu. Mendamaikan islahu dzatil bain. Mendamaikan 2 orang yang bertengkar. Demikianlah jamaah yang dimuliakan Allah kaji kita malam ini. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.